Dari lembaga seperti IARFC. Jadi mungkin bisa dijelaskan seperti apa dan kiprahnya jenengan sampai menjadi seorang perencana keuangan. Jadi seperti itu. Mohon dijelaskan pada teman-teman yang ada di sini, yang berada. Assalamualaikum Bapak-bapak Ibu. Jagungan mata? Mantap bro. Sesuai dengan pertanyaan Mas Taufik ya, IARFC ya. IARFC itu adalah suatu lembaga atau lembaga pendidikan khusus untuk financial planner secara independen. Jadi singkatannya adalah International Association Registered Financial Consultant. Jadi asalnya dari Amerika. Kemudian di Indonesia itu CEO-nya adalah Aidil Akbar Majid. Kalau bapak-bapak ibu-ibu tahu, biasanya di Metro TV beliau itu menghandle acara Your Money. Itu adalah CEO-nya IARFC yang ada di Indonesia. Jadi di situ para alumni IARFC nantinya ada step by step-nya Mas Taufik ya. Nantinya bisa ke depannya bisa menjadi independent financial planner. Bisa menghandle klien atau perusahaan secara independen. Jadi tidak berada di bawah naungan perusahaan asuransi atau perusahaan manapun. Jadi sebagai konsultan lah istilahnya, seperti itu. Termasuk yang ada di tulisan yang ada di nama lengkap jenengan. Jadi ada title RPP itu juga ya. Jadi RPP itu adalah gelar singkatannya adalah Register Para Planner. Jadi di situ ada levelnya. RPP adalah level basic. Kemudian nanti ada level intermediate, kemudian nanti level advance. Selain untuk konvensional, IARFC juga ada untuk khusus perencanaan keuangan yang syariah. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke topiknya. Jadi agar teman-teman di sini atau para hadirin bisa lebih tahu seperti apa sih fungsi dari perencana keuangan. Jadi berhubungan dengan topik pada malam hari ini adalah cara cerdas mengatur keuangan usaha dan keluarga. Jadi di sini nanti Bu Median akan memberikan presentasi, ada beberapa slide yang akan memberikan wacana dan pengetahuan bagi kita, khususnya bagi para hadirin yang menjadi pelaku usaha UKM maupun keluarga itu sendiri. Jadi bagaimana cara menata atau mengatur keuangan keluarga kita dan juga usaha yang kita miliki. Jadi waktu dan tempatnya kami serahkan ke Bu Median untuk memberikan materi. Oke, terima kasih. Bapak-bapak ibu mungkin baru tahu ya untuk profesi financial planner. Jadi financial planner adalah profesi perencana keuangan. Istilahnya kalau misalnya kita seperti adalah peta. Dari situ kita akan mengajari klien untuk merencanakan beberapa keuangan. Walaupun untuk keluarga di situ ada beberapa step-step yang harus diikuti atau dilakukan oleh klien. Itu adalah fungsi kita sebagai financial planner. Slide kedua. Di sini saya akan membahas tentang financial planning untuk keluarga. Nah, di sini ada quote dari suatu financial planner dari Amerika. Isinya artinya adalah I believe that through knowledge and discipline financial peace is possible all of us. Jadi istilahnya kalau kita misalnya disiplin sama keuangan kita akan merasakan bebas keuangan. Artinya kita akan merasa cukup walaupun gaji kita kecil. Kalau kita pintar mengelolanya, itu kita akan merasa cukup. Sebesar apapun gaji kita, kalau kita tidak pintar mengelolanya, akan tetap merasa kurang. Kayak gitu. Nah, ini mungkin yang dihadapi bapak-bapak ibu sekalian kan, setiap bulannya bingung bagaimana menyiapkan rencana keuangan keluarga, kemudian gaji tiap bulan tidak pernah ada sisa, selalu habis di keperluan bulanan, kemudian gaji tiap bulan hanya numpang lewat aja dan merasa gaji tiap bulan tidak pernah cukup. Mungkin itu yang kita alami sehari-hari ya Bu, kalau kita misalnya tidak bisa mengatur keuangan keluarga. Selanjutnya. Nah, di sini saya ada tips-tips atau cara mengatur keuangan. Yang pertama adalah membuat rencana pengeluaran dalam 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan ke depan kita harus bisa merencanakan dulu. Nantinya bulan ke depan
apakah ada goals atau target yang akan dicapai kita. Nah, kemudian yang kedua, kita akan membagi dalam beberapa alokasi. Untuk yang pertama adalah giving. Rekening giving itu adalah isinya rekening yang khusus untuk zakat, infak, sodako, seperti itu. Di situ komposisinya 2,5% sampai 5%, tergantung dari pribadi bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian untuk yang kedua adalah cicilan hutang. Cicilan hutang itu 30%. Itu masuk untuk rekening kedua. Jadi khusus adalah cicilan hutang. Untuk hutang itu tidak boleh lebih dari 30%, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau lebih dari 30% berarti cash flow-nya itu tidak aman. Dan hutang pun itu ada dua, hutang produktif dan hutang konsumtif. Hutang konsumtif itu adalah seperti cicilan kartu kredit, kemudian cicilan-cicilan misalnya baju, itu adalah hutang konsumtif dan harus dilunasi. Kalau hutang produktif itu adalah hutang yang bisa menjadi aset, misalnya cicilan KPR atau cicilan apartemen, cicilan tanah. Semakin panjang cicilannya itu semakin bagus karena nilainya akan semakin naik. Kemudian untuk yang rekening ketiga adalah saving. Di situ komposisinya 10% sampai 40%, tergantung dari bapak ibu sekalian. Kembali lagi ke pribadi, maksimalnya adalah 40%. Saving, yang termasuk saving itu adalah membayar premi asuransi, kemudian investasi, kemudian tabungan, itu adalah masuk ke saving. Nah, sisanya baru masuk ke keperluan bulanan, yaitu living. Kenapa di sini untuk living atau kebutuhan bulanan ditaruh di prioritas yang terakhir? Karena supaya untuk prioritas yang atasnya itu bisa terpenuhi. Kalau kita balik lagi, living itu adalah di prioritas yang pertama, nantinya saya yakin deh, giving, cicilan hutang, dan saving itu nggak akan terpenuhi, gitu. Itu pasti. Jadi nanti gajinya tiap bulan pasti habis untuk living semua. Jadi pasti, Mbak, aku nggak cukup ya ini bayar asuransi karena duit itu kan pas-pasan habis buat jangankan untuk bayar premi asuransi, untuk hutang pun itu sudah habis, untuk makan pun kita sudah kesusahan. Nah, maka dari itu untuk living kita taruh di komposisi yang paling terakhir. Seperti saya informasikan tadi, sebesar apapun gaji kita, kalau kita tidak mampu untuk mengelolanya dengan baik, maka tidak akan pernah cukup. Walaupun gaji kita pas-pasan misalnya per bulan 5 juta atau 1 juta, tapi kalau komposisinya itu benar, maka akan cukup, kita akan merasa cukup. Semua sudah terpenuhi, dari savingnya, kemudian hutangnya, givingnya, itu semua terpenuhi. Seperti itu sih, simple aja. Dan semua itu adalah karena kebiasaan. Kalau misalnya ada beberapa klien dari saya ya, Mbak, jangankan saya mau saving, untuk kebutuhan sehari-hari pun itu saya masih utang. Gimana saya mau saving? Penghasilan saya pas-pasan. Banyak kan seperti itu. Kembali lagi kita ke kebiasaan. Jadi walaupun sedikit, kalau kita komposisinya itu pas, benar, insya Allah saya yakin semua akan terpenuhi. Itu sih. Kemudian untuk yang terakhir, terima kasih. Hanya itu aja, simple aja untuk financial planner. Dan sebelum bapak-bapak, ibu-ibu untuk asuransi, investasi harus dipenuhi dulu dana darurat. Apa itu dana darurat? Dana darurat itu nantinya yang akan bisa kalau kita ada keperluan darurat, misalnya nih kejadian tiba-tiba saudara kita sakit, kemudian menikah dan butuh uang, misalnya uang cash, itu bisa diambilkan dari dana darurat. Jadi cash flow kita akan aman. Berapa sih idealnya dana darurat itu? Untuk yang single itu idealnya 3-6 kali penghasilan. Kemudian untuk yang sudah berpenghasilan itu 6-9 kali penghasilan. Kalaupun Mbak banyak banget sih dana daruratnya, misalnya 10 juta nih per bulan, kemudian saya harus dana daruratnya 9 kali, berarti 90 juta dong saya harus save. Paling tidak ada 30% dari 90 juta itu ada masuk ke rekening dana darurat. Dan rekening dana darurat itu harus disimpan di tabungan atau ATM yang liquid, yang mudah dicairkan. Itu adalah dana darurat.
harus ini sebelum Anda asuransi investasi, kalau belum ada dana darurat, ini jangan dulu. Jadi penuhi dulu dana darurat, baru kita lari ke asuransi investasi tabungan untuk masa depan. Kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan Mas Taufik? Itu cukup dari saya sih untuk yang finansial keluarga. Oke. Dari teman-teman atau dari para hadirin yang ada di sini, jadi sebelum kita masuk ke materi yang lain atau pertanyaan yang lain, bisa dibuka tanya jawab dulu. Jadi nanti sebelum kita break, kita ada buka pertanyaan. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, saya beri 2 pertanyaan terlebih dahulu sesuai dengan materi yang dipaparkan oleh Bu Media. Oke, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya Bu Lulu dari pendamping kelompok usaha bersama di Mondokan. Di sini kami mempertanyakan bahwa mengenai rencana anggaran belanja dalam rumah tangga itu pengalaman pribadi selama 31 tahun kami berumah tangga itu memang kami rencanakan, kami jadwalkan untuk pembelanjaan ini dan itu. Tapi di sini selalu ada hal-hal yang sifatnya mendadak, ya. Contoh dari yang sudah kami rencanakan mengenai belanja sehari-hari dan lain sebagainya, kebutuhan anak sekolah dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain itu ada faktor-faktor yang memang atau suatu keharusan yang harus kita laksanakan. Seperti contoh, ada keluarga yang sakit, ada tetangga yang perlu dibesuk untuk ini dan itu, bayi, orang punya gawe dan lain sebagainya. Itu di luar jadwal kami atau di luar perencanaan kami. Dan untuk melaksanakan semua itu kami ingin dapat kritik dari panjenengan. Mungkin kami tergolong dari gaji yang pas-pasan, sehingga untuk selebihnya ke situnya yang tak terduga tadi itu kadang-kadang tidak terprediksi atau tidak terplanning atau gimana kalau istilahnya kan itu, sehingga kami butuh kritik untuk ke situnya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Lulu. Oke, Bu Media bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih Ibu Lulu ya. Seperti yang saya informasikan tadi Bu, harus ada dana darurat. Jadi harus ada rekening terpisah untuk dana darurat. Seperti yang saya informasikan tadi, berapa sih besarnya? Untuk yang berkeluarga itu ada 6 sampai 9 kali dari penghasilan. Jadi kalau untuk dana-dana seperti itu bisa diambilkan di dana darurat Bu. Jadi cash flow-nya itu tidak akan terusik. Jadi tetap Ibu bisa nabung untuk pendidikan, untuk asuransi itu tetap ada. Semua itu diambilkan dari dana darurat. Jadi untuk saat ini sarankan kepada Ibu Lulu untuk menabung dulu di dana darurat. Harus dipenuhi dulu Bu dana daruratnya. Kalau itu sudah terpenuhi, insya Allah sudah aman. Dan untuk yang hutang itu maksimalnya 30%, jadi nggak boleh lebih dari 30%. Kalau lebih dari 30% pasti sudah nggak aman dan cash flow-nya itu nggak akan sehat. Itu yang wajib. Walaupun keluarga, usaha, dana darurat harus dipenuhi dulu Bu. Seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Bu Lulu? Ada tambahan, ada sanggahan? Mungkin maksud saya tadi dengan saya menyertakan bahwa gaji pas-pasan, otomatis dana darurat kan itu belum ada. Nah dari itu saya minta trik, mungkin ada trik lain selain dana darurat tadi. Itu yang saya maksud, maaf. Tipsnya tadi tetap membagi dari beberapa alokasi yang seperti saya informasikan tadi Bu. Walaupun gajinya pas-pasan, untuk komposisinya itu kan dari minimalnya sampai maksimal itu kan tergantung dari pribadi masing-masing. Jadi dari situ harus dibagi beberapa rekening. Untuk tips dari saya ya Bu ya, jadi untuk GIVI
itu 2,5% sampai 5% itu ditaruh di rekening giving, khusus giving. Jadi kalau infak, sedekah diambilkan dari rekening giving. Kemudian tuh yang kedua, cicilan hutang, ada rekening pisah sendiri khusus cicilan hutang. Jadi kalau ibu untuk mencicil hutang diambilkan dari rekening tersebut. Kemudian yang ketiga adalah rekening saving. Saving itu isinya untuk membayar premi asuransi, mungkin kalau ibu punya, kemudian tabungan, investasi. Untuk alokasinya di situ 10 sampai 40%. Itu tergantung dari ibu berapa komposisinya. Kemudian yang terakhir adalah living. Sisanya dari semua itu kalau sudah terpenuhi, silakan dihabiskan, Bu. Dihabiskan untuk keperluan bulanan. Selama kita menghabiskan di jalan yang benar, itu nggak apa-apa. Karena itu sudah hak kita, karena kita sudah bekerja, jadi kita boleh dong menikmati hasil kita. Yang penting kan semuanya sudah terpenuhi. Seperti itu mungkin tips dari saya. Iya, ya. Iya. Terima kasih, berarti kami Iya. punya PR untuk Iya. dana darurat tadi. Monggo. Iya, ya. Jadi Terima kasih. financial check up ya Bu ya. Jadi dana daruratnya di rekening terpisah, dan untuk dana darurat Bu, tips dari saya itu jenengan sama suami itu harus tahu password PIN-nya. Jadi ditaruh di tempat yang memang sama-sama tahu. Karena mungkin salah satu dari bapak atau ibu misalnya perlu dana darurat, itu salah satunya bisa ambil. Karena ada kejadian dari klien saya ya Bu ya, beliau ada dana darurat, kemudian ATM untuk dana daruratnya dibawa sama anaknya di luar kota. Kemudian bapaknya harus masuk rumah sakit dan butuh uang tunai, sedangkan istrinya nggak tahu. Nah itu jadi kan nggak berfungsi untuk dana darurat. Jadi dana darurat harus ditempatkan di yang mana, di tempat yang kita tahu, kita dan pasangan kita tahu, dan PIN-nya juga tahu. Seperti itu. Iya, iya. Ya, itu terima kasih dari Ibu saya. ya. Terima Iya. kasih. Oke, terima kasih Ibu Lulu. Pertanyaan selanjutnya ini tadi ada tadi habis ini kan? Yang kedua, silakan kenalkan nama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Karang Taruna Kabupaten Tuban, Mas. Terima kasih atas undangannya Pak Farid. Kemarin kami ditelepon secara langsung agar teman-teman Karang Taruna bisa serawung di rest area dalam acara jagungan matok. Sekali lagi kami sampaikan banyak terima kasih. Yang sebelum dalam masuk ke tema, kami perlu mengingatkan dulu bahwasanya pada malam hari ini ada salah satu putra dari Tuban yang bernama Nur, Mas, yang kebetulan malam ini juga berjuang untuk mengangkat nama Tuban lewat salah satu kontestan di sana. Maka dari itu kami dari Karang Taruna mencoba mengingatkan untuk sekaligus mendukung bahwa dari Tuban perlu kita dukung. Mudah-mudahan usaha dan perjuangan Mbak Nur KDI ini bisa lolos pada malam hari ini, karena kemarin Karang Taruna sempat berkunjung ke sana dan ada simbolis dukungan bentuk perdana gratis terhadap teman-teman Karang Taruna. Kami minta untuk mendukung. Itu yang pertama. Yang berkaitan dengan tema hari ini, bahwasannya tadi sudah menyinggung yang punya gaji sedikit atau banyak. Pertanyaan kami adalah yang belum pernah dapat gaji, Mbak, ini bagaimana memperolehkan gaji? Memang kita akui Karang Taruna yang notabene ada anak pemuda, ini kami akui memang belum sampai ngomong gaji kecil banyak ya, Mbak. Boleh gaji pun itu susah. Kami akui memunculkan gaji ini masih di luar bayangan.
Jadi sebelum ngomong manajemen gaji sedikit dan gaji banyak, bagaimana agar manajemennya baik dan terkontrol sampai ke investasi, sampai ke asuransi, sampai ke jangka akhir tua dan sebagainya. Saya pikir bagaimana memunculkan bencah nom-nom itu ada gaji, Pak, walaupun sedikit. Begitu. Terima kasih dari kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Bisa langsung jawab. Terima kasih Mas. Maksudnya memunculkan gaji gitu, jadi tidak berpenghasilan. Seperti itu, atau penghasilannya tidak tetap. Kalau masih nganggur berarti harus bekerja dong Mas supaya dapat penghasilan, kayak gitu. Jadi kalau sudah baru dapat penghasilan, baru bisa diatur. Kalau misalnya nggak dapat penghasilan, yang diatur apanya Mas? Kayak gitu. Iya, jadi kembali lagi ke pertanyaannya tadi Mas. Jadi harus berpenghasilan dulu, baru kita diatur untuk manajemen keuangannya. Karena di situ kita membahas adalah untuk penghasilan atau gaji itu tiap bulannya. Karena kan yang kita jumpai sebesar kadang gajinya sudah besar, pengeluarannya juga besar, itu sebenarnya tidak pas sih. Selama kita bisa mengaturnya, itu semuanya cukup. Kalau misalnya Mas tadi tidak ada penghasilan, yang mau diatur apanya Mas? Tanya lagi. Nah, itu. Kecuali walaupun itu penghasilannya tidak tetap, tapi kan masih ada penghasilannya, itu bisa diatur, itu bisa ada manajemennya seperti yang saya informasikan tadi. Saya kira jawaban saya seperti itu Mas Taufik. Terima kasih Mas. Terima kasih. Gimana Mas? Berarti sebenarnya kembali lagi ke pribadi masing-masing Mas. Ya benar. Oke. Ini yang terakhir Pak ya. Sebelum sesi selanjutnya, setelah ini kita break, ada musik. Setelah itu bisa dilanjutkan pertanyaannya.